Oke, jadi terkait dengan Lukas pasal 23 ayat 34 mengenai Yesus berdoa agar mengampuni, berdoa kepada Bapa agar Bapa mengampuni mereka yang telah berbuat dosa, mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Yang dikaitkan dengan Yakobus pasal 5 ayat 16 yang mengatakan bahwa dua orang benar besar kuasanya, dan bukankah Yesus adalah orang benar sehingga ketika Yesus berdoa maka ya berdasarkan Yakobus ya, maka apa yang Yesus doakan itu apakah secara pasti bahwa mereka yang didoakan itu akan diselamatkan. Dengan kata lain, Bapa akan mengampuni orang-orang tersebut dan membuat mereka diselamatkan. Begitu ya, Saudara Diki ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, saya memberikan beberapa argumentasi ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Nah, kita harus bisa mengklasifikasi ya istilah-istilah yang terkait dengan apa yang ditanyakan. Nah, sebab itu beberapa argumentasi yang saya bisa sampaikan adalah begini. Jadi kita harus pahami apa sih doa pengampunan. Nah, dalam hal ini saya ingin coba menjelaskan doa pengampunan adalah doa atau permohonan agar dilepas dari penghukuman atas kesalahan yang diperbuat. Nah, kemudian pengampunan itu harus disertai dengan penyesalan dan pertobatan. Jadi tidak secara tidak secara otomatis bahwa orang yang berdoa untuk dapat diampuni kemudian akan mendapat pengampunan. Ya, memang Allah akan mengampuni orang yang berbuat dosa dan meminta ampun. Ya, Allah akan mengampuni. Nah, ada memang Allah mengampuni itu kepada orang yang berbuat dosa dan mendapatkan anugerah. Tetapi ada konteks lain di mana orang yang berbuat dosa dan dia meminta ampun akan perbuatan dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tetapi tidak secara otomatis, sekali lagi, tidak secara otomatis bahwa orang tersebut akan mendapat pengampunan dosa. Nah, makanya ketika seseorang meminta ampun kepada Allah akan perbuatan dosa atau salah yang dilakukan, maka doa pengampunan itu harus disertai oleh orang yang bersangkutan dengan penyesalan dan pertobatan. Ada penyesalan dan pertobatan. Pertobatan dengan kata lain, orang itu tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, makanya beberapa kali ketika Yesus mengampuni orang berdosa, Yesus mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni dan jangan buat apa? Berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan ampuni. Dosa yang dilakukan oleh orang itu telah diampuni. Ya, bahkan ketika Yesus mengatakan dosamu telah kuampuni, dosa baik pada waktu itu dan sebelumnya itu memang diampuni oleh Tuhan. Tapi persoalannya ketika Tuhan telah mengampuni, Tuhan di situ menegaskan, memerintahkan supaya orang tersebut jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Kalau orang itu berbuat dosa lagi, berarti orang itu kembali menentang Allah, kembali melawan Allah, kembali tidak berpihak lagi kepada Allah. Nah, jadi bisa ya ditangkap ya ini ya. Jadi memang doa pengampunan itu adalah suatu permohonan agar dilepaskan dari penghukuman atas kesalahan yang diperbuat. Dan pengampunan itu harus disertai penyesalan dan pertobatan sehingga pengampunan yang telah didapatkan itu akan menjadi pemulihan dalam kehidupannya untuk sesudah itu dan sampai selama-lamanya.
Nah, pernyataan permohonan Yesus pada saat itu adalah bagi mereka, ya secara apa? Secara langsung itu ditujukan bagi mereka. Karena peristiwa Yesus di atas kayu salib, mereka yang apa? Yang telah mengakibatkan Yesus mengalami penderitaan dan kematian di atas kayu salib itu, ya itu memang ditujukan secara langsung kepada mereka. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga itu ditujukan kepada orang-orang yang sesudah zaman pada peristiwa salib dan sampai pada zaman sekarang ini ataupun sampai nanti, yang ditujukan kepada orang-orang yang mungkin dalam tindakan atau perbuatannya atau sikapnya itu menunjukkan hal yang pada dasarnya sama, kesalahan atau perbuatan yang pada dasarnya sama dengan mereka yang telah berbuat dosa yang mengakibatkan Yesus mengalami peristiwa salib itu. Ya, jadi secara prinsip perbuatan dosanya itu sama. Ya, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, yang tanpa kita sadar ataupun tanpa kita ketahui, itu sesungguhnya lah yang membuat Yesus menanggung dosa-dosa bukan hanya orang-orang pada zaman itu, tetapi juga orang-orang yang ada sesudah zamannya pada peristiwa salib termasuk kita. Jadi perbuatan dosa kita itu sesungguhnya adalah perbuatan yang mengakibatkan Yesus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Jadi sebenarnya kalau kita sadar, kita juga termasuk orang-orang yang mengakibatkan Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib bahkan kematian. Jadi dosa kita ini sesungguhnya adalah dosa yang mengakibatkan Yesus mengalami penderitaan dan kematian. Dan dosa kitalah yang ditanggung oleh Kristus. Nah, jadi sebenarnya doa Yesus itu ya secara langsung ditujukan kepada mereka. Tapi juga sebenarnya itu ditujukan kepada kita yang dulunya kita dalam kebodohan. Dengan kata lain, ketidaktahuan kita, perbuatan dosa yang kita lakukan, sesungguhnya itu yang mengakibatkan Yesus mengalami penderitaan dan kematian itu. Nah, makanya tadi di awal saya katakan, ya Yesus mengampuni dosa, memohon ampun, memohon kepada Bapa agar Bapa mengampuni dosa mereka, termasuk kita. Ya, tapi sekali lagi doa pengampunan adalah suatu doa permohonan agar dilepaskan dari penghukuman atas kesalahan yang perbuatan. Tetapi tidak hanya begitu saja kemudian seseorang akan bebas dari hukuman yang sesudah itu. Tapi oleh sebab itu pengampunan itu harus disertai dengan penyelesaian dan pertobatan. Artinya menyesal akan perbuatan dan bertobat artinya sudah tidak lagi mau melakukan kesalahan dan mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan dan hidupnya itu di dalam Tuhan. Nah, orang itulah yang akan mengalami keselamatan. Nah, itu kan yang ditanyakan oleh Saudara Diki, kan bertanya, apakah mereka didoakan Yesus akan diselamatkan? Ya, kalau pertanyaannya begini ya, kalau pertanyaan apakah mereka yang didoakan Yesus akan diampuni? Ya, pasti. Karena doa Yesus adalah doa orang benar besar kuasanya. Ya, tetapi ketika berbicara katakan bahwa mereka yang didoakan akan diselamatkan, makanya tadi saya katakan kita harus membedakan istilah ya, istilah doa pengampunan dan keselamatan. Nah, ketika berbicara keselamatan, ya tidak secara otomatis ketika orang yang diampuni dosanya kemudian akan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, ketika orang diampuni dosanya, orang itu harus menyesal dan bertobat. Dengan kata lain, harus hidup di dalam Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian
Ya, jadi pernyataan permohonan Yesus sudah suri itu bagi mereka dan bagi yang bukan pada itu tersedia, bagi orang-orang yang menyesal bertobat. Namun keselamatan itu adalah bagi orang-orang yang ditebus atau diampuni. Jadi ketika berbicara keselamatan, keselamatan itu adalah bagi orang-orang yang sudah ditebus atau diampuni. Nah, tapi tidak hanya berhenti sebagai tidak hanya berhenti eh, pada batas diampuni, tetapi harus dibenarkan. Artinya hidupnya harus menjadi orang benar, tidak cukup. Artinya kalau hanya mendapatkan pengampunan, ya pengampunan membebaskan, melepaskan dari penghukuman. Tetapi kehidupan orang itu harus diubahkan. Nah, makanya untuk diubahkan itu orang itu harus dibenarkan. Artinya hidupnya harus menjadi hidup dalam kebenaran. Nah, makanya selanjutnya dibenarkan. Setelah dia dibenarkan, maka dia akan dikuduskan. Dikuduskan artinya dia akan hidup yang terpisah dari kehidupan yang lama. Sudah tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama, tapi dia sudah masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kira-kira bisa